Dalam 5 tahun terakhir, Singapura menempati posisi pertama sebagai negara dengan Foreign Direct Investment atau FDI terbesar di Indonesia. Total investasi negeri pulau itu menembus 62,3 miliar dolar Amerika, jumlah yang jika dikonversi setara lebih dari 100 triliun rupiah. Bagi Singapura, Indonesia bukan sekadar mitra dagang, melainkan pintu emas yang menyediakan peluang, bahan baku, pasar, serta tenaga kerja. Banyak perusahaan Singapura mengembangkan bisnisnya di Batam, Bintan, dan Kepulauan Riau, memanfaatkan kedekatan geografis dan peraturan investasi yang selama bertahun-tahun terasa ramah bagi investor asing. Namun semua itu berubah dalam sekejap. Indonesia kembali menjadi pusat perhatian internasional setelah Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan sebuah kebijakan besar yang mengguncang stabilitas ekonomi kawasan. Dalam hitungan minggu, langkah berani itu menggemparkan banyak negara. Beberapa pihak bahkan menyebutnya sebagai gempa ekonomi Asia Tenggara karena dampaknya langsung merembet pada rantai pasokan energi, pangan, dan perdagangan regional. Kebijakan itu bukan sekadar pembaruan aturan. Ia adalah perubahan arah ekonomi nasional, sebuah koreksi terhadap apa yang dianggap sebagai ketergantungan berlebihan negara-negara tetangga terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya Singapura, negara kecil yang selama puluhan tahun menikmati manfaat besar dari kedekatannya dengan Indonesia. Kini, peta permainan berubah total. Presiden Prabowo, yang dikenal tegas dan berkarakter kuat, kembali membuat langkah yang tak banyak diprediksi. Dengan suara mantap, ia menyatakan bahwa, mulai saat ini, kekayaan alam Indonesia tidak lagi bisa mengalir bebas ke luar negeri tanpa aturan yang ketat dan imbal balik yang jelas. Menurutnya, era ketika negara asing bebas menikmati kekayaan Indonesia tanpa memberikan manfaat berarti kepada rakyat telah berakhir. Kekayaan kita sangat besar. Datanya ada, faktanya ada. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan itu terus diambil oleh orang lain, ujarnya dalam sebuah pidato yang kini menjadi kutipan nasional. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Indonesia memasuki babak baru, babak ketika negeri ini berdiri lebih tegak dan menentukan arah masa depannya sendiri. Inti dari kebijakan terbaru tersebut adalah penahanan devisa hasil ekspor dan pembatasan aliran sumber daya alam ke luar negeri. Aturan ini mengharuskan sebagian besar devisa dari ekspor baik mineral, energi, komoditas pangan, maupun produk lainnya disimpan di dalam negeri untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Dampaknya langsung terasa. Negara-negara yang selama ini menikmati akses mudah terhadap sumber daya Indonesia, tiba-tiba kehilangan jalur pasokan yang selama puluhan tahun mereka andalkan. Kebijakan baru ini seolah memutus selang oksigen ekonomi yang menyediakan energi dan bahan baku dengan harga stabil. Indonesia, yang selama ini lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah, kini memposisikan diri sebagai pengatur ritme perdagangan kawasan. Presiden Prabowo menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar Amerika dalam waktu singkat. Jika diterapkan penuh selama 1 tahun, jumlahnya bahkan bisa menembus 100 miliar dolar. Jumlah itu sangat besar, lebih dari cukup untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Namun bagi negara tetangga, ini adalah masalah serius. Yang menarik, negara yang paling merasakan dampak bukanlah raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat atau Tiongkok, tetapi Singapura. Negeri kecil itu selama ini sangat bergantung pada energi dan pangan dari Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan listriknya saja, Singapura memerlukan sekitar 180 miliar BBTUD per hari, dan lebih dari setengahnya berasal dari Indonesia. Tanpa pasokan gas itu, Singapura berada dalam posisi genting, karena mereka tidak memiliki sumber energi alternatif yang stabil. Ketika kebijakan baru diumumkan, Singapura langsung kelabakan. Sistem kelistrikan mereka terancam. Jika Indonesia memutuskan untuk memprioritaskan kebutuhan domestik, pasokan energi ke Singapura bisa dipangkas kapan saja. Tidak berhenti di situ. Singapura juga bergantung pada impor unggas dari Indonesia, mulai dari ayam karkas, telur konsumsi, ayam hidup, hingga produk olahan. Setelah kebijakan diterapkan, pemerintah Indonesia mulai meninjau ulang, bahkan menunda beberapa ekspor tersebut. Akibatnya, Singapura menghadapi kekurangan pasokan pangan yang selama ini dianggap aman. Pelaku industri di negara itu terpaksa mencari sumber alternatif dengan tergesa-gesa. Proses yang biasanya terencana matang kini harus dilakukan dalam kepanikan. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang dikenal vokal, bahkan menyampaikan secara terbuka ketidaksenangannya terhadap pola hubungan Indonesia-Singapura selama ini. Dalam sebuah pernyataan yang viral, ia mengungkapkan percakapannya dengan pejabat Singapura.
Saya bilang saya bisa kirim energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau. Tapi saya tanya, kamu kasih apa ke Indonesia? Jangan cuma minta. Kamu tidak pernah kasih tahu apa yang kamu berikan kepada kami. Pernyataan itu seolah merangkum perubahan sikap Indonesia dari negara pemasok murah menjadi negara yang menuntut imbal balik yang adil. Indonesia tidak ingin lagi dieksploitasi, tidak ingin lagi menjadi lumbung energi dan pangan yang hanya memberikan keuntungan besar bagi negara lain. Sementara Singapura mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan ekonomi, Indonesia justru menikmati dampaknya. Data dari Trading Economics menunjukkan bahwa ekspor non-migas Singapura turun 2,1%. Bagi negara yang ekonominya sangat bergantung pada perdagangan internasional, angka itu sangat signifikan. Di saat Singapura berjuang mencari pemasok baru, Indonesia meraup manfaat dari kebijakan hilirisasi yang terus digencarkan pemerintah. Pada tahun 2023, nilai hilirisasi Indonesia mencapai 203 triliun rupiah, naik dari 171 triliun rupiah tahun sebelumnya. Indonesia kini tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan mulai mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi nikel, menjadi baterai, bauksit menjadi aluminium, tembaga menjadi katoda, dan seterusnya. Hilirisasi ini membuat banyak negara asing mulai kehilangan akses strategis terhadap bahan baku murah dari Indonesia. Media internasional pun mulai menyoroti langkah-langkah Prabowo. Beberapa mengkritik, tetapi tidak sedikit yang memuji. The Economist, misalnya, awalnya mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran Prabowo, namun setelah mengetahui bahwa pemotongan tersebut bertujuan membangun dana kekayaan negara bernama Danantara, mereka akhirnya mengakui bahwa langkah itu menunjukkan ambisi besar Indonesia untuk membangun kekuatan finansial baru. Channel News Asia, CNA, juga menyoroti kebijakan Prabowo mempercepat target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027, serta peluncuran Bank Emas Nasional untuk mengamankan cadangan emas dalam negeri. Bagi Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam, keberhasilan Indonesia ini menjadi tamparan keras. Kebijakan-kebijakan baru ini menciptakan gelombang perubahan besar di Asia Tenggara. Indonesia, yang selama ini dianggap mengikuti arus kini, berubah menjadi negara yang menentukan arah. Negara tetangga mau tak mau harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru Indonesia. Banyak analis internasional memprediksi bahwa kebijakan ini bisa menjadi titik balik yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi raksasa dalam hitungan tahun, bukan dekade. Namun tentu saja, perubahan besar selalu membawa konsekuensi. Beberapa negara mulai mengkhawatirkan stabilitas pasokan energi dan pangan. Perubahan kebijakan Indonesia dianggap terlalu tiba-tiba dan agresif. Ada negara yang memprediksi akan terjadi perang dagang kecil-kecilan di kawasan. Ada pula yang menilai bahwa Indonesia sedang menguji batas diplomasi dengan Singapura dan Malaysia. Namun bagi banyak rakyat Indonesia, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bentuk koreksi historis, suatu langkah yang seharusnya dilakukan puluhan tahun lalu. Pada akhirnya, langkah Prabowo bukan hanya strategi ekonomi. Ini adalah upaya memulihkan martabat bangsa-bangsa yang selama puluhan tahun dianggap hanya sebagai pemasok bahan mentah, bukan pemain utama dalam rantai nilai global. Indonesia tidak ingin lagi mengirim batu bara murah, kemudian membeli listrik dengan harga mahal. Tidak ingin lagi mengekspor bauksit, untuk kemudian mengimpor aluminium. Tidak ingin lagi menjual mineral strategis dengan nilai rendah, dan membeli kembali produk olahan dengan nilai berlipat-lipat. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia ingin memastikan bahwa setiap tetes energi, setiap ton mineral, dan setiap komoditas yang keluar dari negeri ini memberikan manfaat besar bagi rakyat. Namun pertanyaannya kini menggantung di udara. Apakah negara-negara lain siap menghadapi perubahan ini? Apakah Singapura mampu bertahan tanpa ketergantungannya pada Indonesia? Dan apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi besar? Atau justru memicu ketegangan baru di kawasan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal pasti, Indonesia tidak lagi berjalan mengikuti arus. Indonesia tengah memimpin arus itu.